Baik, Pak Usbebu kita tahan sebentar, kita akan mendengarkan pernyataan resmi dari BNPB yang akan menyampaikan situasi terkini dan juga penanggulangan bencana gempa yang mengguncang NTT. Rekan-rekan media juga mengetahui, jadi kejadiannya mulai tadi pagi ya, pukul 04.58, gempa utamanya adalah dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Ya. Ini tepatnya ada di 841 Lintang Selatan, bujur 121.39 bujur timur, kedalamannya 15 km, pusat gempa berada di laut. Kemudian sampai sore ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memberikan informasi bahwa sampai pukul 15.00 hari ini itu sudah terjadi 31 kali gempa susulan. Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km, dan tetap berada di laut. Kemudian gempa susulan yang kedua, ini yang saya katakan yang cukup besar ya, ada di magnitud 5,5. Waktunya di 05.13.53 detik. Lintangnya di 814 Lintang Selatan, 120.11 bujur timur, dan kedalamannya di 10 km tetap di laut. Kemudian ada lagi gempa yang cukup signifikan yang ketiga dengan kekuatan magnitud 6,2. Ya, 6,2 itu pun di kedalaman 10 km dalam waktu 7 menit, ulangi, di waktu 05.28, jam 5.28, jadi hampir setengah 6 kurang 2 menit begitu ya. Ini di kedalaman 10 km. Kemudian gempa susulan yang keempat yang cukup besar dengan magnitud 5,6 di pukul 05.37. Jadi semuanya yang cukup besar ini ada di pagi hari. Nah, kemudian gempa-gempa susulan yang lainnya, yang tadi saya katakan 31 kali menurut informasi BMKG, itu tidak ada lagi yang kekuatannya di atas yang tadi saya sebutkan. Jadi rekan-rekan media, mohon ini disampaikan kepada masyarakat juga, bahwa sejak pukul 7 pagi sampai sekarang sudah tidak ada lagi gempa-gempa yang magnitudenya besar. Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa. Sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah
masyarakat ini tentu saja didata terus ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya satu rumah sakit yang rusak, yaitu di Maumere. Kemudian untuk bandara, ya, bandara dari Kementerian Perhubungan ada 5 bandara yang terdampak, ya, tetapi bukan runway yang terdampak rusak. Apakah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat, itu di gedung terminal, ya, ada 5. Kemudian untuk pelabuhannya yang terdampak ada 2, yaitu Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere. Banyak lagi yang lain-lain, ya, rumah masyarakat, tetapi tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana. Datanya akan berkembang terus dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara day to day, hari per hari. Kami akan melaksanakan konferensi pers setiap hari di sore hari untuk menginformasikan segala sesuatu terkait dengan penanganan bencana gempa bumi dan tsunami ini. Kemudian langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang pertama, baru saja pukul 14.00 Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Perumahan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Astama Op Polri, dari Asop Panglima TNI, Forkopimda Provinsi lengkap, mulai Gubernur, Pangdam, Kapolda, Forkopimda Kabupaten terdampak, mulai dari Kapolres dan Dim, BPBD, dan Kementerian Sosial, dan semua yang terlibat. Dalam rapat koordinasi awal yang pertama ini, masing-masing akan mengerahkan personilnya langsung untuk membantu pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten kota terdampak langsung di daerah bencana. Kami, Bapak Menko PMK, dan saya, Kepala BNPB, juga nanti malam menggunakan pesawat komersil akan segera berangkat ke ND, dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT, di Kupang, terus lanjut di ND, kami juga akan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Jadi semua hal-hal ketentuan berkaitan dengan penanggulangan bencana ini akan diaktifkan, ya. Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jalur-jalur transportasi
jalur-jalur komunikasi ini juga yang tahap berikutnya yang akan dipulihkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah mengerahkan personil dan alat peralatannya, segera akan bekerja membuka jalur-jalur transportasi yang mungkin terganggu akibat goncangan gempa ini. Memang dilaporkan ada beberapa jalan yang tertutup longsor. Kemudian jalur-jalur komunikasi sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal HP, kemudian telepon, apakah ini terganggu. Tetapi tentu saja kami juga menyiapkan alat komunikasi cadangan ya, yang sekarang operasionalnya mudah, yaitu seperti Starlink. Tentu saja ini juga akan kita segera siapkan. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan evakuasi, pendorongan logistik, dari Kementerian Perhubungan juga menyiagakan beberapa pesawat, ya, termasuk dari BNPB. Kita juga sudah menyiapkan 2 helikopter dan 1 karapan pesawat Fixed-wing, dan tadi juga dari TNI dan Polri juga menyiapkan termasuk Basarnas apabila dibutuhkan. Berapa jumlahnya, berapa unit yang harus dikerahkan, tentu saja ini nanti setelah kami datang di lapangan, melihat situasi yang sebenarnya, kemudian melaksanakan asesmen, melaksanakan pengumpulan keterangan, baru kita bisa menginformasikan secara jelas dan rinci kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, berapa kira-kira alutsista yang dibutuhkan. Logistik awal, ya, bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi di lapangan masih kurang, ini terus akan didorong. Dari Kementerian Sosial, ini juga untuk 1-2 hari ini akan menggeser logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini dari kabupaten-kabupaten sebelahnya yang terdampak ringan atau tidak terdampak. Contoh misalnya di Flores Timur, baik Kementerian Sosial maupun BNPB masih punya di gudang logistik yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Ini memang cadangan untuk masyarakat yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang lalu. Ini di gudang masih banyak barang-barang, ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini. Kemudian dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako. Ini segera kami akan kirimkan untuk membantu kebutuhan logistik awal di daerah bencana. Itu sementara, ini ada yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak. Ya, saudara, tadi kita baru saja mendengarkan bersama-sama pernyataan resmi dari Kepala BNPB, Lejen Suharyanto, yang menyampaikan bahwa sampai dengan sore hari ini ada total 33 korban meninggal dunia. Kemudian juga sempat terjadi 4 kali gempa susulan yang berskala besar, mulai dari 6,2 magnitudo, 5,5 magnitudo, 6,2 magnitudo, dan 5,6 magnitudo yang seluruhnya ini terjadi berdekatan dengan gempa terbesar, yaitu 7,7 magnitudo pada pukul 5 pagi. Sementara di luar itu ada setidaknya 31 gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan saat ini di
sampaikan total 38 meninggal dunia, 2 mengalami luka berat, sementara 11 lainnya mengalami luka ringan dan tengah menjalani proses penanganan oleh tenaga medis.